Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Pada kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita tentang misteri pesugihan Ujang untuk bagian yang keempat atau yang terakhir. Dan sebelum kita simak cerita berikutnya, langkah baiknya teman-teman like, comment, dan subscribe dulu. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dengan ceritanya. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa pagi itu setelah sarapan, Herman berangkat ke rumah Pak Juki untuk mencari tahu apa syarat yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pesugihan itu. Nak, beritahu pada Pak Guru kalau duitnya belum ada, minta keringanan untuk diundur dulu waktunya, biar nanti Bapak usaha duitnya dulu. Ya sudah, besok coba Bapak datang lagi ke rumah Pak Juki, dan Bapak mengatakan bahwa Bapak belum mengerti ayam jago yang bagaimana yang diperlukan. Siapa tahu Pak Juki memberi pertolongan. Akhirnya Herman berangkat. Untuk kali ini Herman berangkat sendiri tanpa ditemani istrinya. Herman melangkah menuju jalan besar untuk naik mobil angkutan jurusan desanya Pak Juki. Sekitar 1 jam perjalanan kemudian sudah sampailah Herman di rumah Pak Juki. Dan kebetulan Pak Juki tengah di depan rumah, karena hari itu entah mengapa tidak ada tamu dari luar kota yang mendatangi tempat pesugihan itu. Dari keluar rumah Pak Juki, Herman pun mengucap salam pada Pak Juki. Assalamualaikum Pak. Salam dari Herman. Pak Juki pun menjawab, agak kaget, lalu menoleh ke arah suara yang mengucapkan salam dan lalu menjawab, Waalaikumsalam Mas, mari masuk ke rumah Mas. Pak Juki mempersilahkan Herman untuk masuk rumah, dan mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah Pak Juki. Setelah sampai di rumah, Pak Juki mempersilahkan Herman duduk di salah satu kursi tamu. Pak Juki, mari, monggo Mas, silakan duduk. Herman, iya Mbah. Tak begitu lama, muncul sosok wanita parubaya keluar dari ruang tengah sambil membawa 2 gelas kopi dan sepiring singkong goreng. Menganggap bahwa wanita tersebut adalah istrinya Pak Juki. Dan wanita itu menyodorkan singkong goreng di atas meja dan menaruh kopi di meja depannya Herman dan Pak Juki, sambil mempersilahkan Herman untuk meminumnya. Pak Juki, monggo Mas, diminum kopinya sambil diicipi singkong gorengnya. Biasa Mas, jajanan kampung. Herman menjawab, iya Mbah, terima kasih, gak apa-apa Mbah. Pak Juki, oh ya Mas, Mas ini dari mana ya? Kok saya sedikit samar pernah melihat Masnya? Herman, iya Mbah, saya Herman yang 2 bulan lalu kesini bareng istri saya. Dulu itu loh Mbah. Pak Juki sedikit mengingat-ingat. Herman yang mana? Sedikit ingat Pak Juki lalu berkata, oh, Mas Herman yang dulu minta tolong menanyakan syarat itu ya?
Herman, iya mbah. Pak Juki lagi. Oh iya, gimana mas? Sudah ketemu syaratnya? Tanya Pak Juki pada Herman. Belum mbah, makanya saya datang kemari. Saya bingung mbah, mbok saya ini ditolong. Yang dimaksud ayam jago itu yang bagaimana mbah? Pak Juki menjawab, begini ya mas, daripada Mas Herman bingung, sekarang begini, saya mau tanya pada Mas Herman, apakah Mas Herman benar-benar sudah bertekad bulat untuk mencari pertolongan mbahnya yang di sini? Pak Juki menanyakan kesungguhan Herman dalam mencari pesugihan itu. Akhirnya dengan rasa agak ragu, Herman pun menjawab sambil memantapkan hatinya. Herman, iya mbah, saya siap dan sudah mantap minta pertolongan mbahnya. Pak Juki, baiklah, coba nanti malam atau besok malam Mas Herman datang ke makam sini dan Mas Herman lihat sendiri syarat apa yang mbahnya minta dari Mas Herman. Herman menjawab, iya mbah, baiklah, kalau begitu sudah siang dan banyak mengganggu mbahnya. Sekarang saya mau pamit pulang dulu mbah. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Juki, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Mas Herman. Sambil pamit, Herman salaman dengan Pak Juki sambil menyelipkan amplop pada Pak Juki. Herman pun pulang naik angkot dan terlihat lega karena sudah mendapatkan petunjuk dari Pak Juki. Sesampai di rumah, Herman sudah gak sabar ingin memberitahukan pada istrinya. Saat Herman harus datang sendiri. Herman, Bu, sini, Bapak kasih tahu hasil Bapak dari rumah Pak Juki tadi. Ani, iya Pak, bagaimana hasilnya? Sudah ketemu syaratnya? Tanya Ani sambil mengulungkan segelas kopi pada suaminya itu. Herman menjawab, begini loh Bu, tadi Pak Juki bilang bahwa Bapak disuruh datang sendiri ke kuburan itu. Biar Bapak tahu sendiri apa syaratnya. Ani, iya Pak, sebaiknya Bapak laksanakan itu. Malam harinya Herman tidak mendatangi kuburan itu, dan Herman menunda datang ke kuburan itu rencananya besok malamnya, dan waktunya pun tiba. Herman sengaja berangkat agak sore karena saat malam angkutan di desanya nggak ada yang beroperasi. Tak terasa malam pun tiba. Herman berniat menemui Pak Juki, tapi rumah itu sedang kosong karena Pak Juki sedang pergi bersama keluarganya. Herman pun memilih mendatangi makam itu sendirian. Setelah menjelang tengah malam, keanehan terjadi. Dalam pandangan Herman, kuburan itu tampak terang sekali dan segala sesuatu terlihat jelas. Dan Herman melihat banyak kera-kera di sana. Tapi anehnya, kera-kera itu berwajah seperti wajah anak-anak. Pemandangan seperti itu terjadi sampai menjelang pagi hari. Tak lama kemudian,
Dari arah perkampungan penduduk terdengar suara azan subuh. Herman berjalan keluar dari area makam itu. Sambil menunggu siang, Herman duduk di teras rumah Pak Juki sambil memikirkan petunjuk apa yang Herman dapat. Sedang sampai detik itu, Herman masih belum mengerti. Tak terasa, suasana sudah terang dan ramai orang pada berangkat beraktivitas. Herman beranjak mencari angkutan yang menuju kampungnya dan menaikinya. Sesampai di rumah, Herman tampak lesu dan mengantuk. Herman mengetuk pintu, lalu mengucap salam. "Assalamualaikum, Bu." Tak lama kemudian terdengar suara jawaban dari dalam rumahnya. "Waalaikumsalam. Oh, Bapak sudah pulang?" "Herman, sudah, Bu. Anak-anak sudah pada berangkat, Bu?" "Ani, sudah, Pak. Ibu lihat Bapak tampak lelah dan ngantuk. Sudah, sana Bapak tidur dulu. Dan setelah cukup istirahat, Bapak ceritakan pada Ibu tentang apa yang Bapak dapat semalam." Herman, "Iya, Bu. Bapak tak istirahat dulu ya." Herman beranjak dari duduknya lalu melangkah masuk ke kamar tidurnya. Dan siang harinya Herman bangun dari tidurnya lalu menceritakan pada istrinya tentang apa yang dilihatnya semalam. "Aneh, saya kok ikut heran, Pak. Masa ada kera kok wajahnya mirip anak-anak, dan Bapak sudah dapat syarat yang dimaksud?" Herman, "Belum, Bu. Bapak jadi putus asa saat ini." Ani, "Ya sudah, Pak. Bapak harus semangat. Mungkin dengan pesugihan ini bukan jalan kita untuk mendapatkan rezeki, Pak." Esok harinya, seperti biasa, Herman berangkat mencari rongsok, barang bekas. Karena hanya dengan cara itu, Herman mendapatkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya. Tapi anehnya, kali ini Herman mendapatkan rongsokannya begitu mudah dan hari itu Herman mendapatkan banyak sekali rongsokan, bahkan bolak-balik sampai 3 kali. Sore harinya, Herman dan istrinya duduk di dalam rumahnya. Herman, "Oh iya, Bu, berapa hasil jual rongsok hari ini?" "Bapak merasakan mudah sekali dapat rongsok hari ini. Bahkan 3 kali Bapak bolak-balik." Ani, "Iya, Pak. Ibu hitung Bapak dapat untung 100.000, Pak. Dan Ibu juga merasakan kok hasilnya hari ini banyak banget, Pak. Ya, mungkin Allah sedang mendengar keluh kesah kita, Pak." Herman, "Iya, Bu. Mudah-mudahan besok kita diberi kemudahan lagi ya, Bu, seperti hari ini." Hari-hari berikutnya, usaha Herman mencari barang rongsok semakin lancar dan semakin meningkat. Bahkan dalam 2 bulan sejak itu, Herman sudah bisa melunasi hutang dan iuran sekolah anak-anaknya. Bahkan Herman sudah mampu membeli sepeda motor sendiri. Waktu itu pun berlalu, dan Herman tidak sadar kalau Herman sudah
bekerja sama dengan pesugihan itu. Tapi Herman tidak menyadari, bahkan Herman berpikir kehidupan mereka yang cepat berubah itu karena mencari rongsokan, dan Herman lupa akan ucapannya pada Pak Juki yang sebenarnya adalah janji. Dan dulu Herman pernah berjanji pada Mbah Juki bahwa Herman sudah siap dan sudah mantap untuk mencari syarat pesugihan itu. Dan setelah mereka berhasil jadi orang kaya, tanpa mereka ingat, tanpa mereka sadari, anak laki-laki, anak nomor 3 mereka yang bernama Vio, akhirnya meninggal dunia jadi korban tumbal pesugihan itu. Karena Herman tidak memahami apa maksud ayam jago itu, yang sebenarnya itu adalah anak laki-laki mereka. Sedang dari Pak sopir yang pernah ditumpangi Herman waktu pertama datang ke rumah Pak Juki sebenarnya sudah mengatakan bahwa jago yang dipilih, jago yang paling disukai, dan jago yang paling disayangi. Tapi Herman tidak menyadari itu semuanya, dan buru-buru bilang siap dan mantap pada Pak Juki. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, dalam semua cerita ini sedikit banyak bisa jadi pengingat dan pelajaran buat kita semua bahwa berhubungan dengan jin dan setan, kita mengucap sesuatu, satu patah kata pun kita sudah bersekutu dengan mereka. Dan jauhilah mencari rezeki dari jalan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Hidup memang berat, tapi itu akan serasa mudah bila kita berusaha dan semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Niscaya Allah akan memberi segala kemudahan pada kita. Amin. Cukup sekian cerita misteri pesugihan Ujang di episode terakhir ini, dan semoga bisa diambil hikmahnya dari semua cerita ini. Dan Lintang Kemukus akhiri sampai di sini dulu. Ditunggu untuk cerita-cerita misteri dari Lintang Kemukus berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.